Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Anggreni dengan NIM akhir channel 22009 dari program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul tentang membuat tulisan laporan proyek berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Bapak Dios Nugraha Putra, SEMAK. Baik, di dalam pembahasannya terdapat kaidah-kaidah laporan proyek dalam penulisan ilmiah dan penulisan laporan proyek berdasarkan kaidah ilmiah. Selanjutnya, kesalahan umum dalam penulisan laporan proyek. Baik, yang pertama, kaidah-kaidah laporan proyek dalam penulisan ilmiah. Jadi, menurut Gilang Cempaka et al. 2017, laporan proyek adalah penulisan karya ilmiah yang berisi laporan proyek atau hasil pengabdian masyarakat mahasiswa. Jadi, struktur umum dari laporan proyek ilmiah adalah sebagai berikut menurut Wasudi Tanto Haryanto tahun 2016. Yang pertama, halaman judul. Kedua, kata pengantar. Ketiga, daftar isi. Keempat, bab satu atau pendahuluan. Kelima, bab 2 atau teori landasan. Yang keenam, bab 3 metodologi. Dan ketujuh, bab 4 hasil dan pembahasan. Yang kedelapan, bab 5 kesimpulan dan saran. Kesembilan, daftar pustaka. Dan kesepuluh, lampiran. Selanjutnya, yang kedua, penulisan laporan proyek berdasarkan kaidah ilmiah. Jadi, menurut Kertamuda et al. Tahun 2022, penulisan karya ilmiah berisi laporan proyek atau hasil pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang disusun berdasarkan pedoman penulisan universitas. Di dalamnya terdiri dari beberapa penggunaan bahasa yang objektif dan formal, mendasarkan penulisan pada kata dan fakta yang akurat, struktur dan konsisten dalam penyusunan, referensi dari sumber kredibel, dan penggunaan bukti visual seperti grafik dan tabel. Selanjutnya yang ketiga, kesalahan umum dalam penulisan laporan proyek. Jadi dalam penyusunan laporan proyek terdapat beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dan dapat mengurangi kualitas serta kredibilitas laporan tersebut. Jadi beberapa kesalahan tersebut, yang pertama, plagiarisme adalah tindakan menyalin karya atau ide orang lain tanpa memberikan penghargaan yang sesuai. Ini merupakan pelanggaran serius dalam penulisan ilmiah yang dapat mengurangi kredibilitas laporan proyek. Selanjutnya, yang B, penulisan yang tidak sistematis dan terstruktur. Jadi, penulisan laporan yang tidak sistematis dapat mengembangkan pembaca. Oleh karena itu, penulis harus memastikan bahwa laporan disusun secara logistik dan mengikuti struktur yang benar. Selanjutnya, yang C, kesalahan dalam penulisan referensi. Jadi, penggunaan referensi yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan format yang berlaku dapat mengurangi kepercayaan pembaca terhadap laporan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua referensi yang diberikan adalah benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penulisan laporan proyek yang sesuai dengan kaidah ilmiah merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas dan kredibilitas laporan tersebut. Dalam penulisan laporan proyek, penting untuk memperhatikan struktur laporan, penggunaan bahasa yang objektif, penggunaan data yang akurat, serta konsistensi dan sistematika dalam penyusunan laporan. Jadi, dengan mengikuti kaidah tersebut, laporan proyek yang dihasilkan akan lebih mudah dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau praktik profesional di bidang. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.